Baik, teman-teman, selamat malam. Salam berjumpa kembali dalam diskusi buku atau bincang buku yang diselenggarakan oleh CLCS atau Center for Literary and Cultural Studies atau Pusat Kajian Sastra dan Budaya yang bekerja sama dengan program studi Sastra Jawa FBS Universitas Negeri Semarang. Rekan-rekan, setelah sejenak vakum, saya rasa ya, jadi sebenarnya kami di CLCS itu, saya dan Rohim lebih tepatnya ya, menginisiasi diskusi rutin setiap bulan itu kira-kira dua minggu sekali itu kira-kira. Jadi setelah berapa lama, berapa bulan ini karena banyak sekali kesibukan saya rasa, proyek-proyek non-profit yang kami kerjakan, mungkin ini waktu yang tepat saya rasa bagi kami untuk memulai kembali aktivitas ya, memaksa diri untuk membaca buku dan menyampaikannya pada kawan-kawan yang berminat gitu kira-kira dan mendiskusikan tentang isi buku tersebut. Nah, dalam kesempatan kali ini sebagai awal dari saya rasa diskusi kita ya, mengawali kembali aktivitas dan rutinitas itu semoga nanti bisa berjalan ke depan dengan lancar. Kita akan membahas satu buku kawan-kawan yang ditulis oleh apa namanya? Namanya adalah Roma Dwi Arya Yuliantri ya. Judul bukunya adalah Manusia Baru Indonesia. Manusia baru dalam tanda kutip ya. Kenapa tanda kutip? Nah, nanti tanya ke Rohim ya. Buku ini terbit tahun 2023, teman-teman, oleh penerbit buku Kompas ya. Di satu sisi, kawan-kawan sekalian, memang saya kira proses pencarian identitas baru dalam sebuah bangsa ya, kita tahu merupakan memang pekerjaan yang tidak ada hentinya kawan-kawannya. Kadangkala kita harus melihat sejak masa lalu dan melihat sejauh mana karakteristik ya saya kira identitas suatu bangsa. Apalagi pencarian suatu identitas ya sebuah bangsa itu kita tahu sifatnya sangat kompleks ya. Karena di satu sisi sulitnya melepaskan diri misalnya dari bayang-bayang kolonialisme ya, dari bayang-bayang penjajahan yang pernah muncul, yang pernah dirasakan, yang pernah dilanda oleh suatu komunitas bangsa tersebut. Saya kira latar belakang itu, kawan-kawan sekalian ya, yang juga dirasakan oleh kita, bangsa Indonesia, yang sebelumnya bernama Hindia Belanda dan Nusantara misalnya, terutama pada masa um, transisi antara kolonialisme hingga kemerdekaan. Apalagi kolonialisme dan feodalisme memang telah lama, kawan-kawan ya, um, hinggap dan bercokol di bumi Nusantara ini, kawan-kawan. Nah, saya kira disinilah pemikiran tentang manusia baru itu, manusia baru dalam tanda kutip, mulai diperdebatkan oleh berbagai kalangan dari generasi ke generasi, kawan-kawan sekalian. Maka buku yang berjudul Manusia Baru Indonesia ini, karya Roma Dwi Arya ini, memuat perdebatan itu, kawan-kawannya, tentang siapakah manusia baru Indonesia, termasuk bagaimana identitas, ideologi, dan seterusnya itu saling bertarung pada awal mula pembentukan bangsa ini. Maka tepat kiranya kita mendiskusikan ya, mencari relevansi apakah topik itu masih aktual atau tidak misalnya untuk kita perbincangkan dan bagaimana kita merespons berbagai persoalan masa kini dengan merefleksikannya pada um, kejadian maupun peristiwa-peristiwa masa lalu. Apa dan bagaimana kira-kira isi buku setebal 200-an halaman ini, ya tadi saya sebutkan buku yang diterbitkan oleh penerbit buku Kompas pada 2023 itu. Maka kepada Rohim saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Doni atas kesempatannya. Selamat malam rekan-rekan yang hadir di pertemuan malam hari ini. Senang sekali rasanya bisa berjumpa di kesempatan yang baik ini, terutama di kegiatan bincang buku yang rutin kita laksanakan sebagaimana tadi sudah disampaikan Pak Doni, bahwa
apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan di setiap saat, kadangkala kita selalu bertanya-tanya, apakah yang kita lakukan ini benar-benar merupakan sebuah tindakan yang kita ya dasari sendiri dari itikat kita sendiri, atau mungkin itu sebuah warisan yang dalam tanda kutip kita juga tidak tahu itu siapa yang membentuk. Misalkan saja, apakah kita seandainya tidak ada kolonialisme, apakah kita akan memakai pakaian dengan fashion yang mewah, ataukah kita masih bertahan dengan baju-baju adat atau mungkin dengan tradisi-tradisi yang saya kira itu menampakkan jenjang yang lebih kontras, misalnya saja. Kemudian ada juga yang berkaitan bagaimana ya kalau kita lihat di media sosial misalnya ada orang-orang yang suka pamer kekayaan, kemudian memiliki hak milik yang itu di atas rata-rata umum, apakah itu sebuah bentuk baru atau mungkin pada masa lalu sudah pernah terjadi bagaimana orang-orang ya kalangan bangsawan, kalangan pemegang modal pada masa kolonial menampakkan hal itu. Dan itu juga berlaku semena-mena terhadap masyarakat kelas bawah. Nah, saya kira dari buku ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang nantinya akan menjadi sebuah perdebatan. Manakala semua aktivitas, semua kegiatan yang pernah terjadi dalam kurun waktu 3,5 abad kurang lebihnya, kemudian tahun 1945 itu kita putus. Jadi dalam tanda kutip kita memutusnya itu dalam tempo yang singkat-singkatnya pun, kemudian kita merasakan bahwa kita merdeka ini atas dasar apa sebenarnya? Apakah kita memiliki kesamaan budaya? Apakah kita memiliki kesamaan politik? Apakah kita memiliki kesamaan hal-hal lain? Nah, saya kira kita butuh satu hal yang meruncing pada satu kesamaan untuk menyamakan persepsi. Nah, dari kesamaan persepsi inilah kemudian orang-orang cendekiawan pada masa itu menyampaikan bahwa ada satu hal yang lebih penting, yakni bagaimana menciptakan manusia ideal yang itu benar-benar mencerminkan masyarakat Indonesia. Mohon izin saya share screen materi yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Teman-teman, berkaitan dengan manusia baru ya dalam tanda kutip buku yang dikarang oleh Roma Dwi Arya Yuliantri ya. Beliau adalah salah satu dosen di Universitas Negeri Yogyakarta kurang lebihnya. Nah, dari buku ini mungkin kita bisa membayangkan sebenarnya manusia baru itu seperti apa. Tentu kalau kita bahas secara linguistik misalnya, ada diksi istilah manusia baru, tentu ada istilah manusia lama. Nah, lamanya manusia Indonesia itu yang seperti apa? Nah, saya kira ini menarik untuk kita diskusikan lebih lanjut ya. Terkait dengan apa sih perbedaan manusia baru, apa sih yang disebut manusia lama, dan bagaimana orang-orang itu memaknai perbedaan itu ketika 1945 kita melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Buku ini seperti tadi disampaikan Pak Doni terbit tahun 2023, saya kira ini masih buku yang baru dengan tebal sekitar 284 halaman, sekalipun ini cenderung agak ya, tipis, akan tetapi apa yang disampaikan dalam buku ini sangat padat dan berisi. Jadi kita bisa ya, mengandai seandainya kita tidak menemukan atau kita tidak mengalami fase-fase kritis pencarian identitas, pencarian tujuan bernegara, tujuan dalam sosialisasi. Kita saat ini seperti apapun, kita juga masih tanda tanya. Nah, perdebatan-perdebatan saat itu telah terjadi, teman-teman.
Jadi sekitar sejak 1945 bahkan sampai sekitar masa Orde Lama. Jadi agak lama sekali, kurang lebih sekitar 10 tahunan lebih kita mencari identitas, kita merenungkan apa itu manusia Indonesia. Sebagai pembuka, saya mengutip pernyataan Henk Northolt yang juga ditulis di buku ini, bahwa negara pasca kolonial seperti Indonesia itu mengalami tantangan yang banyak sekaligus. Yang pertama seperti transisi dari rezim kolonial yang represif, kemudian ketika merdeka, mendadak ya seorang tokoh kemudian mengajak seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan demokrasi. Nah, tentu ini sebagai sebuah loncatan awal. Saya kira kesiapan negara dalam hal ini Indonesia itu juga menjadi hal yang menarik, bahwa negara pasca kolonial atau negara yang dulunya dijajah baik itu Belanda, Inggris, pasti mengalami adanya gap semacam ini. Nah, dibandingkan dengan negara-negara yang lain, seperti misalnya tetangga kita di Malaysia yang secara kenegaraan mapan dengan kekuasaan monarki yang bergilir, misalnya yang di Pertuan Agong yang dijabat oleh masing-masing raja. Kita tidak memiliki ya struktur politik yang seperti itu. Kita tidak memiliki kondisi negara yang memungkinkan setiap orang yang memiliki wilayah pada masa itu ambil bagian dalam kancah perpolitikan Indonesia. Jadi demokrasi saat itu sangat ditekankan. Sekalipun pada awalnya demokrasi ini juga menjadi tanda tanya. Bagaimana demokrasi kita? Nah, ada beberapa hal kaitannya dengan pandangan demokrasi ini. Yang pertama, manusia Pancasila dan Nasakom menggabungkan perbedaan dan mewujudkan persatuan. Jadi ketika kita membaca sejarah misalnya yang pernah kita dapatkan di bangku sekolah, kita seringkali diajarkan bahwa Indonesia mengalami fase-fase seperti masa demokrasi liberal, kemudian demokrasi terpimpin, yang selanjutnya berganti pada masa Orde Baru. Nah, pergantian kepemimpinan ini saya kira menghasilkan sebuah pandangan yang berbeda, yang mana pada masa Orde Baru itu muncul sebuah gerakan yang mengakomodasi banyak kelompok untuk disatukan dalam satu ikatan yang disebut dengan Nasakom, yakni 3 golongan yang notabene merupakan partai besar saat itu, yakni golongan nasionalis, golongan agama, dan golongan komunis. Nah, akan tetapi apa yang menjadi bayangan dari Nasakom yang diwacanakan oleh Soekarno pada saat itu tentu memiliki perbedaan dengan grassroots dari golongan-golongan lainnya misalnya. Nah, kalau kita lihat dari sisi golongan kiri atau masyarakat Partai Komunis saat itu, apa yang menjadi sorotan, yakni terwujudnya masyarakat yang pro rakyat. Jadi pro rakyat dan selalu progresif sesuai dengan kebudayaannya. Jadi bagaimana kita melihat rakyat kondisinya seperti apa, kemudian tantangannya seperti apa, kita harus jeli betul-betul dan pemerintahan itu harus berorientasi pada rakyat. Jadi bagaimana mengangkat golongan buruh, golongan petani, golongan masyarakat marginal misalnya. Nah, di sisi lain itu ada golongan politisi berhaluan kanan atau politisi yang konservatif misalnya, itu menghendaki agama sebagai identitas nasional. Jadi sebelum Indonesia merdeka ini ada beberapa latar belakang, misalnya tentang pan-islamisme dan pan-asianisme. Kalau pan-islamisme di beberapa wilayah di Mesir, di Pakistan, jadi gerakan keagamaan itu menjadi sebuah dasar untuk membentuk manusia yang merdeka.
Nah, dari ketiga golongan ini, kemudian mereka saling mendefinisikan manusia baru itu yang seperti apa. Nah, dalam buku ini, karangan Roma Dwi Arya ini, lebih berorientasi menjelaskan pada sosok tokoh PKI bernama Nyoto. Nah, ada beberapa buku yang sama-sama menjelaskan tentang kehidupan tokoh satu ini. Akan tetapi di balik beberapa buku ini, saya kira buku yang kita bahas berkaitan dengan manusia baru ini jauh lebih kompleks. Artinya kita bisa membandingkan bagaimana pemikiran dari masyarakat Islam, masyarakat nasionalis, bagaimana masyarakat Jawa misalnya, itu membayangkan idealismenya untuk diterapkan dalam kehidupan bernegara. Jadi lebih luas dibandingkan pandangan-pandangan yang dikaitkan pada satu tokoh bernama Nyoto ini. Nah, sekalipun demikian, kontribusi dari tokoh Nyoto ini cukup signifikan dalam rangka menjembatani bagaimana pemikiran Barat dan Timur kemudian dilaborasikan dengan budaya-budaya lokal, budaya Jawa misalnya, itu membentuk suatu identitas kiri yang bagi dia itu lebih realistis untuk diterapkan di Indonesia. Teman-teman, kaitannya dengan buku ini akan kita persempit pembahasannya, yakni mengenai generasi hibrid, ya hibrida atau hibrid, kemudian arus politik kebudayaan, manusia baru dan penciptaannya. Jadi yang ini generasi hibrid ya teman-teman. Nah, dari 3 poin ini, saya kira dari poin pertama kita bisa mengaitkan, mungkin teman-teman yang belum menyimak diskusi serial tentang pasca kolonial bisa menyimak tentang teori-teori Homi Bhabha, bagaimana tentang hibriditas itu sendiri. Jadi secara umum akan saya resum bahwa adanya 2 kebudayaan, misalnya dari budaya Eropa, budaya Jawa, budaya nasionalisme yang mengakar, itu akan membentuk sebuah pemikiran baru. Katakanlah kita berada atau kita membuat sebuah himpunan, ada 2 kelompok, maka akan ada irisan. Nah, irisan itulah yang disebut dengan hibrid. Jadi hibrid ini adalah perpaduan di mana antara barat dan timur semuanya bertemu dan itu membentuk suatu identitas. Nah, apa yang akan kita bahas kaitannya dengan arus politik dan kebudayaan, bahwa perpolitikan tahun 50-an itu sungguh unik ya. Jadi tidak hanya menampilkan bagaimana program-program partai misalnya, program-program politik, tapi juga mewarnai adanya kebudayaan. Jadi kebudayaan Jawa tadinya yang semula adiluhungannya untuk kalangan istana berubah untuk alat-alat politik kampanye. Dan yang terakhir ya ini manusia baru dan pencapaiannya yang berkaitan dengan apa yang ditujukan atau apa yang digunakan untuk mencapai definisi manusia baru itu sendiri, teman-teman. Baik, ya, yang dimaksud generasi baru. Jadi kita perlu membuka diri dulu bahwa ya, bayangan kita mungkin secara awal ada generasi-generasi, misalnya ada generasi milenial, generasi Z, Gen Z, ya, generasi X, baby boomer dan sebagainya. Itu sudah umum disebarluaskan, kita terima di media massa menjadi konsumsi keseharian kita. Misalnya saja bagaimana generasi Gen Z saat ini yang mendominasi dan kemudian menjadi sebuah harapan untuk Indonesia emas. Nah, saya kira juga ya kita generasi muda juga patut berkaca dari masa lalu bahwa ada beberapa generasi di mana setiap generasi ini memiliki karakteristiknya tersendiri. Yang pertama ada generasi perintis. Jadi generasi perintis itu kalau kita bisa bahasakan ya generasi awal pembentuk diskursus kebangsaan Indonesia
yang tercipta dari pergerakan para bangsawan dan priayi. Jadi pada mulanya misalnya ketika kita membaca sejarah, mengapa muncul Syarikat Islam, mengapa muncul organisasi keagamaan NU Muhammadiyah, kemudian Al-Irsyad, ya, dan organisasi-organisasi yang lain itu merupakan gerakan awal, generasi awal. Maka siapa yang menjadi tokoh-tokohnya? Katakanlah seperti Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr. Sutomo, Sutatmo Suryokusumo, dan sebagainya. Termasuk Dr. Cipto, itu juga bagian dari generasi-generasi perintis, ya, Dowes Dekker, dan sebagainya. Jadi dari pemikiran-pemikiran alumni-alumni Stovia ini kemudian menginspirasi adanya generasi-generasi baru yang pernah kita bahas di video-video berkaitan dengan nasionalisme antara ya Cipto Mangunkusumo dan juga ya dengan Sutatmo Suryokusumo misalnya di video CLCS, bahwa dari generasi kalangan priayi ini yang kemudian mereka mendapatkan pengaruh budaya barat, mendapatkan pengaruh budaya Eropa, sehingga mereka menghasilkan adanya generasi penegak yang terlahir di awal 900-an yang menjadi bagian dari Sumpah Pemuda. Jadi kelahiran 900-an awal misalnya seperti Soekarno, Hatta, kemudian tokoh-tokoh yang berperan penting dalam proklamasi kemerdekaan, mereka dilahirkan dari kurun waktu ini. Nah, dari generasi perintis dan generasi penegak ini ada perbedaan. Kalau kita lihat secara saksama misalnya, gaya berpolitik generasi perintis ini cenderung kultural. Mereka masih menggunakan pendekatan budaya untuk mendefinisikan bagaimana manusia baru itu harus sesuai dengan kebudayaan kita. Misalnya saja bagaimana pandangan Sanusi Pane, seorang sastrawan dari Sumatera, tapi dia memiliki gambaran bahwa manusia yang ideal itu manusia yang bercirikan Jawa, yang mewarisi kejayaan-kejayaan masa lampau. Katakanlah dia terinspirasi dari kebesaran Majapahit, terinspirasi dari kebesaran Sriwijaya. Nah, ada juga yang menyatakan generasi baru itu harus lahir dari budaya barat. Kalau kita baca cerita-cerita Purwolelono misalnya, dia menuliskan orang barat itu seperti ini, maka orang Jawa itu harus bisa mencontoh, misalnya seperti itu. Itu kalangan generasi perintis. Nah, karena sifatnya rintisan dan juga budaya, itu tidak bisa seluas generasi penegak. Generasi penegak ini bisa menciptakan organisasi, menciptakan partai-partai yang kemudian besar menjadi tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan di tahun 45. Dan generasi yang lahir sekitar tahun 45 itu juga mewarnai sejarah Indonesia. Jadi kelahiran tahun 45, 46, 47 itu mewarnai dialektika politik sampai tahun 1960-an atau pergantian Orde Lama ke Orde Baru. Nah, jadi dari masing-masing generasi ini memiliki karakteristiknya tersendiri. Nah, apa yang disinggung dalam buku ini adalah generasi hibrid, yakni generasi yang lahir pada masa pergerakan nasional dan dia mengalami penjajahan Belanda, Jepang, hingga kehidupannya di era kemerdekaan tahun 50-an. Jadi dia merasakan bagaimana penjajahan Belanda, bagaimana penjajahan Jepang, bagaimana situasi kemerdekaan Indonesia. Maka dia bisa mengalami 3 fase tersebut. Nah, dari generasi hibrid ini sebenarnya ada kekhasan dalam berpolitik. Ketika ya sosok Nyoto tadi, dia tidak hanya menuangkan gagasannya secara politik melalui partai PKI misalnya, tapi dia juga menuangkannya dalam bentuk tulisan di surat kabar. Dia juga meresponnya dalam bentuk kesusastraan yang sesuai idealismenya itu kesusastraan khas kiri. Dia berkiblat ke Republik Ceko yang saat itu berada di kawasan Eropa Timur sebagai basis dari sosialisme komunisme.
Nah, apa yang menjadi titik tumpunya bahwa generasi hibrid ini tidak kaku seperti generasi sebelumnya. Jadi dia bisa masuk ke dalam lini-lini pemerintahan, bisa masuk ke dalam lini masyarakat, dia bisa masuk ke dalam struktur kebudayaan tanpa harus bersinggungan dengan idealisme yang mengakar. Nah, katakanlah yang lebih real, kita bagi dalam 4 aspek. Yang pertama, peristiwa Madiun 48 itu sebagai titik balik kegiatan. Kita tahu bahwa awal terbentuknya Partai Komunis itu pada tahun 20-an, yang mana pergerakannya secara radikal itu dicurigai oleh masyarakat, oleh kalangan pemerintah kolonial. Di mana setelah itu kemudian semua gerakan kebangsaan vakum dan mulai muncul lagi pada tahun 30-an. Jadi ada sekitar 10 tahunan atau lebih gerakan-gerakan nasionalisme itu tidak menampakkan diri. Nah, masih sama sekitar tahun 48 ini pengurus-pengurusnya, kemudian orang yang terlibat secara internal dalam partai tersebut itu orang-orang yang memimpin di tahun 20-an. Jadi katakanlah ada golongan tua, ya, golongan tuanya partai dan golongan mudanya. Nah, karena golongan tua di tahun 48 ini ya masih beraktif kegiatan, menanamkan idealismenya. Mereka tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan manuver politik. Jadi kegiatannya dilakukan secara frontal dan itu mengakibatkan partai ini seakan-akan redup. Jadi tokohnya ditangkap, kemudian itu menjadi sebuah insiden buruk bagi perpolitikan negara. Karena pada tahun saat itu tidak nampak Partai Komunis Indonesia sebagai bagian dari warna perpolitikan dalam negeri. Terutama setelah jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin. Nah, dari kegagalan, kemudian ketidaksamaan persepsi ini menjadi sebuah dorongan bahwa perlu adanya gerakan yang bagi mereka itu menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Bagaimana masyarakat itu hidup, gaya berpolitik masyarakat, bagaimana kebutuhan masyarakat, itu mereka teliti betul-betul. Maka tidak heran ketika nanti tahun 55 mereka mengikuti pemilu, muncul sebagai partai dengan proporsi kemenangan yang cukup besar. Jadi dalam buku ini juga diterangkan bagaimana mereka itu melakukan pendalaman kebudayaan masyarakat yang tidak dilakukan oleh partai-partai yang lain misalnya. Ya, jadi kebutuhan-kebutuhan yang lebih praktis, terutama dengan wacana-wacana yang pro rakyat, kemudian memperjuangkan harga dan martabat wong cilik dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah peneguhan ideologi melalui sastra dan literasi. Jadi gaya berpolitik ini tidak ditemukan dalam partai-partai yang lain. Sekalipun ada, itu tidak semasif yang dilakukan oleh partainya Nyoto. Jadi karya sastra, seni, dan juga model-model wacana yang lain itu disampaikan sebagai sarana untuk menanamkan ideologi secara tidak langsung. Jadi karya seni yang realis, karya seni sastra yang mencerminkan kesusahan, kehidupan masyarakat itu dipotret betul dalam lembaga-lembaga underbownya, Lekra misalnya. Itu juga merekam bagaimana realita masyarakat itu sebagai bagian dari gaya perpolitikan. Dan mereka juga tidak kaku sekali dalam merespon kebudayaan Barat. Jadi kebudayaan Barat itu kalau kita amati, secara otomatis kita berpikir Barat itu kan pasti ada Inggris, Amerika, dan sebagainya. Padahal kalau kita amati betul-betul dari pernyataannya Nyoto ini ada juga Barat itu Eropa-Eropa Timur. Ada Jerman Timur misalnya, Ceko, Polandia, dan juga negara-negara lainnya yang tergabung dalam Pakta Warsawa di kemudian hari. Nah, itu juga bagian dari
perpolitikan Barat, atau ya secara lebih sederhananya negara-negara itu sekalipun berhaluan kiri berasal dari baratnya Indonesia. Nah, jadi dari peneguhan ideologi dan juga sastra, seni itu menghasilkan keunikan dalam gaya berpolitik itu tadi. Kemudian yang ketiga ada lintas batas negara yang semu. Tokoh-tokoh generasi hibrid ini memiliki keunikan. Dia biasa melakukan safari politik luar negeri. Dia biasa melakukan kunjungan-kunjungan ke luar negeri. Tujuannya apa? Dia untuk memotret bahwa di luar negeri itu seperti ini. Yang kemudian itu diperbandingkan. Nah, jadi dengan melihat negara induknya seperti ini, bagaimana induk ideologi kiri itu kemudian diimplementasikan dalam perpolitikan partai saat itu. Jadi ada lintas batas negara yang semu, termasuk juga dalam bidang publikasi. Jadi adanya buku-buku, kemudian adanya selebaran-selebaran atau mungkin bahan-bahan bacaan yang berasal dari kawasan Cina dan sebagainya, itu kan bagian dari kerjasama internal untuk menanamkan pengetahuan, utamanya dengan semangat-semangat pro rakyat, progresivisme kiri. Nah, ini nanti dalam buku-buku yang lain juga dikritik bagaimana negara yang lain juga melakukan peperangan sama melalui literasi, melalui buku. Kemudian yang keempat ada pencarian terhadap budaya sendiri. Di salah satu bab itu ada yang menerangkan bahwa orang Jawa itu ketika menyebut identitasnya, bagaimana pemimpin yang ideal, ya tentu pemimpin yang ideal itu seperti Puntadewa. Puntadewa itu yang mengayomi adik-adiknya, dia tidak cepat tersinggung, dia menyelesaikan masalah dengan tetap memperhatikan etika, tidak gegabah, tidak frontal, dan sebagainya. Nah, akan tetapi bagi tokoh yang lain misalnya, katakanlah karangan dari Semaun tentang Hikayat Kadirun atau Student Hijau karya Mas Marco, itu orang Jawa sekalipun dia menggunakan orang Jawa. Orang Jawa seperti apa? Orang Jawa yang progresif, dia mengenyam banyak pengetahuan, memiliki banyak keterampilan. Jadi tidak hanya berdasarkan pada mitos-mitos politik yang terjiwai dari adanya semangat-semangat tradisional. Di pengetahuan politiknya dapat, kemudian bagaimana merespon dinamika masyarakat juga cukup kritis. Ya, jadi ada pencarian terhadap budaya seperti itu. Juga ada kritik kebudayaan yang menyebabkan tahun 50-an itu sebagai ruang dialektika budaya, ruang diskusi yang cukup luas. Nah, kemudian politik dan arah kebudayaan. Nah, ini nanti juga akan menentukan bagaimana politik saat itu juga terjadi tarik ulur. Yang pertama, sosok ideal. Setiap orang memiliki pandangan untuk menentukan siapa yang ideal menjadi manusia baru Indonesia. Ada yang mengatakan misalnya Tirto Adi Suryo itu cocok menjadi sosok manusia baru. Karena apa? Dia memiliki keterampilan dalam merespon atau memotret kehidupan masyarakat. Kemudian ada lagi tokoh yang lain misalnya berdasarkan cerita-cerita wayang ada juga. Jadi setiap orang memiliki gambaran-gambaran seperti itu dan dirujukkan pada satu karakteristik. Kemudian yang kedua, apa kekhasan kebudayaan dan politik, yakni bagaimana memadukan Barat dan Timur. Seperti yang saya sampaikan, bagaimana tadi Eropa Barat dan Eropa Timur itu diramu ya, diramu dalam perpolitikan, kemudian menjadi bahan diskursus dalam film. Jadi
salah satu tulisannya Nyoto itu juga membahas bagaimana film-film Barat, film-film Eropa itu menjadi sarana kritik sastra. Jadi tidak hanya menolak mentah-mentah, tapi dikritik dulu, baru kemudian ditulis dalam sebuah media massa. Jadi ada kritikan semacam itu untuk membuka wacana baru identitas manusia Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah orientalisme. Jadi ini pemikiran masyarakat yang masih kaku, pemikiran masyarakat yang masih dalam tanda kutip ya itu masih dibayang-bayangi oleh nilai. Nah, seringkali perbedaan nilai inilah yang kadang antara satu tokoh dan tokoh lain menjadi berbeda dalam menentukan arah kemajuan sebuah negara. Jadi ada tokoh yang kalau negara itu harus maju, mau tidak mau kita harus berorientasi ke depan. Kita tidak melulu pada warisan-warisan masa lampau. Akan tetapi ada juga yang berpandangan sebagai bangsa timur yang menjunjung tinggi nilai ketimuran, falsafah budaya Jawa, kita harus melestarikan adanya nilai-nilai sekalipun nilai itu cukup ya tidak begitu relevan dalam menyoal dinamika politik luar negeri. Bagaimana misalnya harmoni itu kemudian dipelintir menjadi sebuah apa upaya untuk menundukkan Jawa misalnya. Itu kan sebagai sebuah orientalisme tersendiri. Kemudian yang keempat ada keadilan dan kemudahan. Kalau zaman dulu teman-teman, kalau kita baca sejarah misalnya ya, orang ketika melakukan sebuah upaya untuk memenuhi kebutuhan dirinya itu cukup dipersulit. Ada banyak pajak, ada banyak kebijakan yang tidak menguntungkan bagi rakyat. Nah, dengan adanya kemerdekaan, perumusan kebudayaan ini sebisa mungkin itu mengakui sisi keadilan dan kemudahan. Jadi tidak hanya keadilan saja, tapi juga harus ada kemudahan. Apa saja? Yang pertama, Barat adalah musuh dari Indonesia yang dikatakan oleh Nyoto. Barat atau Belanda ini adalah musuh dari Indonesia. Jadi sekalipun kemerdekaan sudah kita dapatkan tahun 45 yang kemudian dikuatkan kembali oleh konferensi meja bundar, tapi penyerahan kedaulatan itu tidak pure menyerahkan kedaulatannya. Ada beberapa aspek yang masih dipegang, misalnya berkaitan dengan utang perang, kemudian berkaitan dengan bisnis, ya, bisnis perusahaan-perusahaan luar negeri itu masih ada. Nah, jadi Barat adalah musuh dari Indonesia itu salah satunya karena ada warisan-warisan semacam itu tadi. Akan tetapi apa yang menjadi pertentangan, dia tidak memasukkan Jepang. Nah, tentu ini sebuah hal yang unik ketika dia mengalami penjajahan Jepang, tapi dia tidak memasukkan budaya Jepang. Nah, Jepang tidak termasuk dalam daftar role model manusia baru. Jadi apa yang perlu dikritik saja oleh Nyoto itu yang kemudian dihapuskan dari kebudayaan-kebudayaan di Indonesia. Misalnya, ya, ketika kita baca fenomena feodalisme, feodalisme di Barat ada. Orang punya kerajaan, punya tanah, kemudian punya kekuasaan materi non materi. Tapi di Jawa, di Indonesia pun juga ada orang yang saat itu masih berkuasa sebagai tuan tanah. Orang yang saat itu masih memiliki kekuasaan mutlak misalnya. Yang kemudian itu menjadi penindasan kedua. Nah, inilah yang kemudian keadilan dan kemudahan ini juga menyasar pada aspek tersebut. Jadi Jepang yang 3,5 tahun menjajah itu tidak secara detail itu mengubah cara berpikir masyarakat Indonesia. Kemudian
setelah tadi mengalami banyak diskursus, mengalami banyak perbincangan, bagaimana masyarakat manusia baru itu tercipta dari adanya perbedaan budaya, perbedaan cara pandang, maka Nyoto menggarisbawahi atau setidaknya dalam buku ini diterangkan bahwa ada 3 jalur. Yang pertama adalah pendidikan formal. Bahwa pendidikan formal seperti sekolah, universitas saat itu memegang peranan penting sebagai upaya membentuk manusia baru. Nah, dengan adanya pendidikan formal ini, setidaknya manusia baru yang lebih intelektual, manusia baru yang lebih kritis terhadap kondisi zaman, kondisi negara itu bisa tercipta. Nah, tentunya setiap sekolah, setiap lembaga institusi ini punya karakteristik tersendiri. Nah, seperti halnya misalnya lembaga-lembaga yang didirikan oleh eh, organisasi-organisasi kanan, pasti haluan ideologinya ideologi kanan. Organisasi yang dibuat oleh organisasi golongan kiri misalnya ideologinya ideologi kiri dan seterusnya. Maka pendidikan formal secara tidak langsung membentuk wajah manusia baru Indonesia itu seperti apa. Oke, mungkin bisa diefektifkan ya. Yeah. Kemudian yang kedua, ada pendidikan non formal seperti tadi, ada saluran budaya, sastra ya, lembaga-lembaga lekra dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, jalur penciptaan. Ini utama dengan kaderisasi partai. Jadi partai-partai yang berhaluan kiri itu memiliki strategi-strategi dalam menciptakan manusia baru seperti apa. Dan yang paling penting dari buku ini adalah bagaimana diskusi tentang manusia baru itu terus berlanjut sampai masa Orde Baru. Jadi sekalipun Orde Lama sudah usai, tapi ketika masuki Orde Baru, Pancasila yang semula digunakan sebagai apa ya istilahnya, tedeng aling-aling untuk menutupi ideologi-ideologi itu sendiri kemudian sebagai justifikasi oleh Orde Baru untuk mengukuhkan bahwa masyarakat Indonesia, manusia baru Indonesia itu seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan buku ini. Terima kasih. Oke, Rohim, terima kasih. Bisa ditutup dulu mungkin, Rohim. Ya, slide-nya. Oke, kawan-kawan, sebelum saya persilakan untuk bertanya secara langsung ya, atau kita berdiskusi, mungkin saya akan menggarisbawahi beberapa hal tadi, materi dan paparan yang sudah disampaikan oleh Rohim berdasarkan buku yang sedang kita bahas. Buku yang menarik saya kira untuk merefleksikan kembali tentang bagaimana sesungguhnya identitas kita sebagai manusia Indonesia masa kini ya, Rohim. Pertama, Rohim tadi memulai paparannya dengan sebuah pernyataan yang saya kira menarik dan memantik pikiran kita semua bahwa bagaimana dampaknya ketika misalnya kolonialisme itu nggak hadir di bumi Nusantara atau Hindia Belanda misalnya. Ya, apakah kita, ya ini juga pertanyaan seorang kolega saya di Prodi Sastra Jawa misalnya, seandainya tidak ada kolonialisme, mungkin hukum yang akan berlaku di Indonesia ya tetap ya, atau di Jawa akan tetap memotong tangan jika mencuri misalnya, atau memotong kepala jika melakukan tindakan kriminal tertentu dan seterusnya. Tetapi karena sudah ada kolonialisme, di mana salah satu dampaknya kita dikenalkan oleh hukum-hukum ya yang sifatnya lebih dalam tanda kutip manusiawi misalnya, maka ya ada perbedaan di situ. Nah, namun apakah em, realitas itu dalam arti apakah kekaguman kita itu juga menunjukkan bahwa kita di satu sisi benci kepada kolonial, tapi kita juga mengagumi mereka. Nah, ini juga dialektika tersendiri tentu saja ya. Oke, berikutnya saya mencatat beberapa hal. Tadi Rocky menyampaikan bahwa apa itu generasi baru, ya rekan-rekan, atau istilahnya new man ya dalam buku em, tersebut. Misalnya generasi baru adalah dialektika tentang
bagaimana kita terus-menerus untuk mencari kekhasan identitas. Dan di sisi yang lain, kita juga mengagumi, ya, saya kira, dengan tiada hentinya bahwa Barat itu lebih maju, misalnya, yang dengan demikian menciptakan generasi yang tadi berulang kali dibahas oleh Rohim, generasi hybrid, generasi bauran, generasi campuran yang kira-kira identitasnya itu lebih cair ketimbang generasi-generasi sebelumnya misalnya. Maka di titik itulah generasi hybrid kawan-kawan ya, generasi campuran, generasi yang lebih cair itu salah satu tolok ukurnya atau salah satu cirinya Nyoto dan kawan-kawan itu tadi disebutkan oleh Rohim misalnya tentang mengusung tentang pentingnya bacaan sastra dan bagaimana literasi itu menjadi poin yang sangat penting saya rasa. Maka ketika kita saat ini dihadapkan dengan seorang pemimpin negara yang dengan tidak malu mengatakan bahwa dia tidak punya minat baca, maka itu menyedihkan sekali rekan-rekan ya. Maka kita perlu merefleksikan bagaimana sesungguhnya kemunduran-kemunduran kita bernegara, berbangsa itu juga sudah sangat nampak sekali. Setidaknya yang tercermin dari ya para pemimpin kita, wakil-wakil rakyat kita di sana misalnya. Oke, maka pertanyaan kritis kemudian saya kira adalah eh, apa kebudayaan kita yang kita jalani saat ini, kawan-kawannya. Misalnya kalau kita spesifikkan begini, saya ingin mengatakan bahwa kebudayaan Jawa yang kita jalani saat ini misalnya hanyalah merupakan satu bagian dari sejarah ya, bagian kemenangan sejarah tertentu gitu. Kalau kita merunut apa yang disampaikan Rokim tadi misalnya, kebudayaan Jawa juga kebudayaan Jawa yang progresif. Sejarah Jawa adalah sejarah sejarah perlawanan gitu kira-kira Rokimnya. Sejarah Jawa juga sejarah eh, perlawanan itu sendiri terhadap budaya feodalisme misalnya. Kalau kita sekarang begitu mengagungkan konsep harmoni, sekadar untuk misalnya mengekang kebebasan dan merepresi ya kritik dan seterusnya, maka apakah itu kebudayaan Jawa sesungguhnya? Misalnya kebudayaan nasional kita, kebudayaan Indonesia kita yang konon mengusung harmoni, ya gotong royong misalnya, menghindari konflik misalnya dan seterusnya. Menurut Frans Magni Suseno dalam bukunya Etika Jawa misal. Tetapi bagaimana sesungguhnya kita juga melihat Jawa juga Jawa yang progresif, Jawa yang memiliki sejarah panjang perlawanan. Jangan lupa itu. Maka saya kira itu juga bagian dari kebudayaan Jawa itu sendiri ya, Rokim. Oke, maka berikutnya Rokim juga mengelaborasi hal yang sangat penting untuk kita diskusikan kawan-kawan tentang bagaimana politik dan arah kebudayaan ya menurut para pemikir Indonesia Baru itu. Maka eh, Rokim tadi juga menyampaikan tentang bagaimana sesungguhnya pengaruh orientalisme rekan-rekannya dan eh, dalam bahasa yang lebih sederhana benci tapi rindu kepada ya kolonialisme yang ternyata di sisi yang lain itu membentuk generasi hybrid kita sekarang, generasi manusia baru kita sekarang, yang dalam teori pasca kolonial disebut hibriditas itu, yang ya tools-toolsnya, metodologinya bisa disampaikan melalui misalnya sekolah, ya kebudayaan dan pencarian secara terus-menerus terhadap apa itu manusia baru, rekan-rekan. Maka saya persilakan kepada kawan-kawan semua untuk menyampaikan pandangannya, ya, menyampaikan pertanyaan, bisa melalui kolom chat atau disampaikan secara langsung. Saya persilakan. Sebelumnya mungkin eh, saya mau mengawali dulu ya, Rokim ya, memantik dengan beberapa hal, misalnya Rokim gini. Kalau secara sederhana gini, Rokim, apa? Kira-kira bagaimana sebenarnya kolonialisme dan katakanlah kalau kita menyebut kolonialisme dan feodalisme itu dalam satu tarikan nafas, ya Rokem. Maka bagaimana kolonialisme dan feodalisme di Indonesia, ya, atau sebelumnya bernama Hindia Belanda itu em, di satu sisi, nah ini penting untuk kita bahas, untuk kita diskusikan, saya kira ya, membentuk konsep manusia baru itu Rokem ya, yang menurut generasi hibrid ya, atau generasi sebelumnya misalnya, generasi Nyoto dan kawan-kawan.
Ya, bagaimana memandang kolonialisme dan feodalisme itu? Gimana kira-kira Rokim? Baik, jadi seperti tadi yang telah saya sampaikan bahwa generasi hybrid itu memiliki cara pandang yang tidak monoton. Kaitannya dengan feodalisme misalnya kalau kita baca sejarah kaitannya dengan penjajahan, tentu orang akan lebih mudah menjustifikasi bahwa kolonialisme itu warisan dari Eropa, warisan dari Barat, warisan dari Belanda. Begitu juga dengan feodalisme misalnya. Orang Belanda, orang Barat itu lebih superior, lebih kuat daripada kita. Nah, tapi juga jangan lupa bahwa di dalam struktur-struktur politik, struktur kebudayaan kita juga ada kekuatan-kekuatan semacam itu. Ada juga penyalahgunaan kekuasaan, ada juga upaya-upaya untuk melakukan represi atau melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Nah, itu yang kemudian disadari oleh generasi hybrid. Misalnya saja, bagaimana pemerintah saat itu yang cenderung ya agak berat ketika menentukan apakah usaha-usaha negara ini dinasionalisasi, sementara untuk aturan bisnisnya, untuk aturan perdagangan, untuk aturan apapun kita masih menginduk pada warisan kolonial. Jadi inilah yang kemudian dikritisi oleh generasi-generasi hybrid. Nah, yang juga generasi-generasi ini yang mewarnai revolusi-revolusi sekitar tahun 50-an kaitannya dengan pergantian kekuasaan. Misalkan kalau kita baca buku revolusi di 3 daerah, itu juga muncul bagaimana pejabat-pejabat di masyarakat bawah, katakanlah bupati, pedono, ya, lurah dan sebagainya. Mereka dengan kekhasannya pada awalnya juga menunjukkan kebudayaan priayi yang sangat kuat bahwa saya inilah pemimpin, inilah saya yang punya kelebihan seperti ini. Tapi seiring dengan masifnya pemikiran-pemikiran yang progresif itu tadi, kemudian ada sekelompok orang yang lebih ke anarkisme sebenarnya. Jadi ada juga yang bergerak melalui jurnalistik media massa, ada juga yang lebih progresif atau lebih condong ke anarkisme. Misalnya dia melakukan perlawanan. Kemudian kalau di Surakarta itu ada isu ya, tentang gerakan anti swapraja. Mungkin teman-teman nanti bisa searching bagaimana gerakan anti swapraja itu. Nah, itu salah satunya itu bisa menculik Sunan Surakarta yang berkuasa saat itu. Nah, tentu perlawanan-perlawanan ini yang kemudian bisa kita jadikan gambaran bahwa kolonialisme itu tidak serta-merta membawa identitas Barat. Tapi segala bentuk tindakan yang kemudian itu tidak mencerminkan keadilan, tidak mencerminkan adanya hal-hal yang eh, bukan bermanfaat, mencerminkan hal yang menghargai adanya kalangan di bawahnya atau kalangan lain, itu juga bagian dari warisan-warisan ideologi kolonialisme. Saya kira begitu, Pak Doni. Oke, Rokim, terima kasih penjelasannya. Niko ini bertanya, ya, perkenalkan nama saya Niko, izin bertanya. Tanya tidak perlu izin ya, Niko. Bertanya ya tanya aja gitu lah. Itu mungkin bagian dari kultur yang tadi disebut oleh Rokim, feodalisme itu tadi. Buku Manusia Baru menjadikan referensi siapa saja yang ingin memahami konsep manusia baru atau hybrid. Dalam satu poinnya yang memiliki kesadaran baru akan sesuatu contohnya pendidikan, oke, atau melalui pendidikan ya tadi disebutkan oleh Rokim. Dalam hal itu, buku Manusia Baru Indonesia membawa tentang revolusi mental, oke, di situ tanda tanya, atau maksudnya apakah buku itu ya menjelaskan atau mengusung ya tentang revolusi mental gitu kira-kira Rokim ya. Dan mentalitas apa yang diusung dari Manusia Baru Indonesia, dari buku itu? Oke, langsung direspon saja, Rokim. Silakan.
Baik, pertanyaan yang bagus dari Niko. Seperti tadi, kalau misalkan mau tanya, ya tanya aja. Itu bagian dari orang luar biasanya seperti itu. Kadang kalau ya ini juga bagian dari warisan-warisan yang kadang kita tidak sadari seperti itu tadi. Nah, apa sebenarnya yang menjadi sorotan dari manusia baru? Itu manusia baru yang memiliki pandangan bahwa masyarakat itu lebih diutamakan. Masyarakat itu lebih dinomor satukan. Tentunya dalam melihat perpolitikan itu kita tidak kemudian satu poin ya, tidak kemudian satu titik melihat barat harus seperti ini, timur seperti ini, tidak. Tapi harus kita elaborasikan. Jadi barat itu pun tidak sepenuhnya buruk. Kalau kita bisa ambil bahasa lain, barat itu barat yang mana? Kita ambil misalnya Rusia, Rusia dari barat, kemudian Cekoslovakia juga di barat, Polandia juga di barat, Jerman Timur juga di barat. Nah, baratnya yang mana? Nah, itu kan yang dipertanyakan oleh generasi hibrid. Nah, apa kemudian semangat mentalitas yang diusung? Tentu yang pertama adalah realitas sosial itu harus dipotret yang utama. Jadi tidak bisa kemudian kita bertahan dengan idealisme seperti tadi peristiwa 48 yang kemudian dijadikan gambaran oleh Nyoto dan kawan-kawan itu sebagai sebuah patokan. Jadi dengan adanya kegagalan politik di masa radikal tahun 20 itu juga sebagai sebuah pukulan bahwa idealisme yang terlalu kaku dan tanpa keluasan dalam bergerak itu juga tidak akan menimbulkan hasil. Jadi ada kalanya ketika seseorang melakukan perpolitikan, kemudian melakukan sebuah upaya diplomasi, itu ada lenggak-lenggok yang luas. Mungkin seperti itu apa yang dimaksudkan oleh Nyoto. Jadi tidak hanya pada satu titik, tapi harus melihat yang lainnya juga. Harus melihat kebutuhannya apa. Nah, itulah yang dikritik. Mungkin itu kaitannya dengan manusia baru. Jadi selain tadi manusia yang idealnya seperti apa, tentu manusia yang lebih mengorientasikan pada kondisi yang nyata di masyarakat. Jadi bukan hanya ideologinya, tapi juga harus melihat utuh di masyarakat seperti apa. Mungkin itu Pak Oke, Doni. makasih Rokim. Ya, mungkin ini terakhir ya Rokim sebelum kita akhiri karena sudah 20.30 sesuai jadwal. Sedikit saja Rokim ya. Kira-kira apakah kalau kita bicara cara hidup kita berkebangsaan kan kita punya Pancasila gitu ya Rokim. Apakah Pancasila itu kemudian sebagai way of life-nya, sebagai cara hidup kita berkebangsaan itu untuk konteks manusia baru itu berhasil kira-kira merangkul perbedaan ideologis di Indonesia. Menurutmu gimana, Rokim? Singkat saja. Ada satu sila yang sering terlupakan, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi selama ini kita berbicara 4 sila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, yang utamanya persatuan, kerakyatan yang dipimpin demokrasi. Tapi yang kelima ini jarang kita sorot. Nah, mengapa? Karena keadilan sosial ini itu sebenarnya poin yang juga jadi sorotan banyak kalangan saat itu. Dengan adanya dalih keadilan sosial, maka semua orang bisa hidup di Indonesia. Dan bagaimana respon generasi hybrid berkaitan dengan keadilan? Saya kira keadilan ini sebagai sebuah irisan tengah yang memungkinkan mereka juga bisa mengembangkan ideologinya. Jadi keadilan menurut golongan kanan itu seperti apa? Keadilan menurut masyarakat nasionalis seperti apa? Keadilan menurut masyarakat atau kalangan golongan kiri, PKI dan kawan-kawannya itu seperti apa? Juga ada pandangan-pandangannya. Akan tapi semua itu juga harus dilihat secara adil. Jangan sampai keadilan itu tercerai-berai hanya karena adanya keinginan dari satu pihak. Kalau sudah muncul adanya keinginan dari satu pihak, itu juga mencederai norma keadilan sosial. Jadi bukan kepada orang lain, tapi lebih pada dirinya sendiri.
Mungkin itu Pak Doni. Oke, terima kasih Rohim. Baik kawan-kawan sekalian, rekan-rekan yang sudah bergabung di dalam diskusi ini, terima kasih. Saya cukupkan ya bahas buku atau bincang buku pada malam hari ini. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Tunggu pengumuman-pengumuman menarik lainnya di media sosial CLCS. Jangan lupa juga untuk mensubscribe ya YouTube CLCS. Silakan Anda cari di kanal YouTube. Karena video ini akan ditayangkan ulang di kanal tersebut. Selamat malam dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.